Shalom, para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar dari kitab Rut. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kitab Rut secara umum, keseluruhan dari pasal 1 sampai 4. Kali ini kita akan melihat sedikit lebih dalam dari pasal 3 sampai 4 tentang Boas dan Rut. Bagaimana eh, terjadinya pertemuan Boas dan Rut hingga akhirnya Boas menikahi Rut dan apa arti dari pernikahan itu ya. Semuanya ini perlu kita bahas lebih dalam kali ini karena ada beberapa hal, beberapa aspek yang berkaitan dengan tradisi dan hukum orang Israel di zaman itu ya. Dan juga ada beberapa hal yang bisa menimbulkan salah paham kalau tidak dipahami konteksnya dan latar belakangnya. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana sebetulnya situasinya dan peristiwanya dan maknanya. Kita mulai tentang Boas dan Ruth. Kita akan melihat teladan karakter pilihan Tuhan karena kita tahu lewat Boas dan Ruth inilah akan lahir garis keturunan yang menuju kepada Daud yang kemudian sampai juga kepada Tuhan Yesus. Tentu istimewa. Nah, kita akan lihat. Pertama kita melihat kejadian di malam hari di tempat pengirikan. Di situ kita akan melihat ada sebuah permohonan ya dari Rut kepada Boas. Oke, yang pertama kita lihat bahwa ini adalah idenya Naomi pada mulanya. Bisa dibaca di Rut 3 ayat 1 sampai 4. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah, jadi idenya dari Naomi. Nah, apa sikap Ruth ya? Ruth ternyata menuruti keinginan Naomi, maka di ayat 7 kita baca, setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia, maksudnya Ruth, untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan. Oh, maaf, bukan Ruth, ia di situ Boas ya. Jadi setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia, yaitu Boas, untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu, maksudnya Ruth, dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Nah, Ruth di sini bertindak sesuai petunjuk dari Naomi. Nah, ini yang tadi saya katakan bisa disalahpahami. Ya, orang laki-laki lagi tidur, didatangi seorang perempuan,
Dikatakan di sini disingkapkan selimut dari kakinya, lalu Ruth berbaring di situ. Wah, ini kedengarannya nggak enak ya. Jangan-jangan ada apa-apa ini, peristiwa apa lagi ini ya. Nah, kalau kita berpikir jelek, ya kita bisa berpikir bahwa ini sebuah tindakan asusila ya. Tetapi sebetulnya tidak begitu. Ya, jadi saya jelaskan dulu konteksnya, situasinya ya. Yang pertama kita lihat tempatnya. Lokasinya ini di tempat pengirikan. Tempat pengirikan itu kira-kira seperti ini. Tempat pengirikan itu tempat untuk apa ya? Mengirik itu kalau sekarang apa ya? Jadi untuk merontokkan gabah itu loh, ya. Merontokkan gabah dari batang. Lalu gabahnya dikumpulkan ya. Gabah itu jelai itu ya. Jadi gabah gandumnya itu dikumpulkan pada hari itu. Nah, jadi tempat pengirikan ini tempat yang terbuka. Tempat lapang seperti ini terbuka ya. Dan di situ ada beberapa pekerja, mungkin banyak malah pekerjanya karena dikatakan Boas ini cukup kaya. Jadi rupanya tempat pengirikannya juga luas dan ada banyak pekerja yang bekerja di situ untuk mengirik gandum. Dan waktu untuk pengirikan gandum itu em, adalah waktu untuk merayakan hasil panen mereka. Karena disitulah mereka menghitung ya hasil panennya. Mereka dapat berapa itu. Nah, maka dikatakan Boas makan dan minum ya beserta para pekerjanya. Mereka makan minum, merayakan hasil panennya mereka. Di tempat yang terbuka dan ada banyak orang di situ. Walaupun kemudian tiba saat malam hari yang gelap, mereka tidur, ya yang jelas itu bukan tempat yang memungkinkan untuk dilakukannya ya tindakan yang moral di situ ya. Ada tidak mungkin dilakukan sebuah tindakan seksual di situ. Nah, lalu tentang menyingkapkan selimut dari kaki, apa itu maksudnya? Ya. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah simbol permintaan perlindungan. Nah, perlindungannya di situ memang dalam konteks budaya saat itu ya artinya dinikahi. Nah, yang dilakukan itu hanya membuka membuka selimut dari ujung kaki. Ya, jadi ujung kakinya Boas itu dibuka di selimutnya. Nah, ini berhubungan dengan ungkapan orang Israel kuno, yaitu eh, membentangkan kain atau jubah untuk melindungi itu sebuah ungkapan simbolik, artinya mau menikahi supaya bisa melindungi, menaungi, menafkahi seorang perempuan. Nah, jadi ketika Ruth melakukan itu adalah sebuah bentuk permohonan. Dan Boas pun ketika terbangun, dia tahu apa maksud dari tindakan Ruth itu. Dan juga setelah itu, Ruth berbaring di sebelah kakinya Boas. Bukan berbaring di atas kakinya Boas, tapi di sampingnya. Berarti di samping ujung kakinya Boas. Nah, kenapa berbaring di sampingnya ya?
Apa benar di sampingnya, apa bukan di atasnya. Nah, kita lihat ketika tengah malam ternyata Boas terkejut. Ya, dikatakan di ayat 8 sampai 9. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Nah, sampai sini dibayangkan dulu. Saudara pernah tidur malam di waktu dingin pakai selimut, tiba-tiba ba- eh, bagian kaki terbuka. Biasanya tengah malam ketika dingin karena kakinya terbuka, nah, saudara pasti terbangun. Aduh, kok dingin? Lalu cari-cari ini mana ini selimutnya ini, gitu kan? Nah, itulah yang terjadi dengan Boas. Nah, makanya it- Ruth berbaring bukan di atas kakinya Boas. Kalau berbaringnya di atas kakinya Boas, pasti Boas langsung terbangun lah. Ya, ini bukan. Nah, jadi Boas terbangun tengah malam karena kakinya terbuka. Lalu dia cari selimutnya. Nah, ternyata, loh kok ada seorang perempuan di situ. Lalu dia tanya di ayat 9, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah, jadi itu peristiwanya malam itu ya. Jadi ini jangan disalahpahami sebagai suatu tindakan yang tidak baik, yang tidak bermoral karena situasinya jelas tidak menunjukkan demikian. Juga nanti kita bisa lihat dari reaksi Boas selanjutnya ya. Boas ini orang yang lurus. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak baik seperti itu. Sekarang kita lihat terlebih dulu karakter yang ditunjukkan oleh Ruth. Yang pertama adalah ketaatan dan kesetiaan. Di ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Lalu kata Rut kepadanya, maksudnya kepada Naomi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Nah, jadi Ruth ini begitu setia, begitu mengasihi Naomi, dan dia taat kepada Naomi. Ini sikap yang sangat baik. Ya. Bahkan terlebih lagi, sebetulnya ini bukan saja setia dan taat kepada Naomi, tetapi juga kepada hukum dan tradisi orang Israel. Karena Naomi jelas mengatakan tujuannya ini adalah supaya eh, terjadi apa ya, penebusan ya. Nah, dan itu sesuai dengan hukum Taurat ya, yang istilahnya sekarang disebut pernikahan Levirat ya, yaitu ketika seorang laki-laki yang sudah beristri meninggal sebelum mempunyai keturunan, maka kerabat laki-laki terdekatnya akan menikahi sang istri yang sudah menjanda itu supaya kemudian menghasilkan keturunan atas nama orang laki-laki yang meninggal itu. Nah, itulah penebusan dan itulah yang dikehendaki oleh Naomi dan Ruth taat ya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kan Ruth berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Jadi dia juga taat dan setia mengikuti
hukum dan tradisi orang Israel. Nah, kemudian selain itu juga Ruth menunjukkan kerendahan hati, ya. Sudah kita baca tadi ya. Ruth berbaring di mana? Di samping ujung kakinya Boas. Di sampingnya kaki. Nggak tahu kakinya Boas bau apa enggak ya setelah kerja seharian. Keringetan atau tidak. Tapi Ruth rela, ya. Dan Ruth ini siap sedia berkorban, ya. Nah, bagaimana dikatakan Ruth siap berkorban? Di ayat 10, perhatikan kata-katanya Boas. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Nah, maksudnya apa ini? Nah, Ruth itu seorang janda muda. Usianya masih muda. Tapi dia rela untuk dinikahi oleh Boas yang jauh lebih tua. Berarti kan di situ Boas menyebut Ruth sebagai apa? Anak. Ruth yang masih muda, ya normalnya harusnya cari orang yang masih muda juga lah. Ya kan? Tapi ini Ruth rela dinikahi oleh Boas yang jauh lebih tua. Nah ini kan sebuah pengorbanan. Ya. Lalu pengorbanan yang lain. Ya, ingat tadi pernikahannya dengan Boas itu dalam konteks penebusan. Ya. Di ayat 9 dikatakan jawaban Rut tadi apa? Aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah, menebus ini bagaimana? Pengorbanan seperti apa yang dilakukan oleh Rut? Nah, kita baca di Rut 4 ayat 16 sampai 17. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Perhatikan, anak yang dilahirkan Ruth dari pernikahannya dengan Boas, ya, diambil oleh Naomi, diasuh oleh Naomi. Dan orang-orang berkata bahwa pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Nah, ini maksudnya apa? Ya memang Obed itu adalah anaknya Boas dan Ruth. Tetapi karena ini dalam konteks penebusan, maka Obed itu diakui sebagai anaknya Naomi juga. Sekaligus juga anaknya Mahlon, istrinya Ruth. Loh, bingung ya? Ya itulah tradisinya ya zaman itu. Memang agak bulat kalau dipikir di zaman sekarang ya. Tapi Obed ini kasarnya eh, ya diakui anaknya Mahlon, istrinya Ruth yang lama yang sudah meninggal, tapi juga diakui sebagai anaknya Naomi. Bahkan yang mengasuh adalah Naomi. Nah, nah, ini kan pengorbanan ya. Itulah karakter dari Ruth. Bagaimana dengan Boas? Nah, kita lihat sekarang.
Yang pertama, Boas itu siap sedia menolong. Ya, ketika Ruth di malam itu menyatakan permintaannya, maka Boas berkata di Rut 3 ayat 11, oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ya, jadi Boas bersedia untuk menolong. Lalu Boas itu orang yang tulus. Kita lihat 14 sampai 15 ya. Rut 3 ayat 14 sampai 15. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Ya. Jadi Rut tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Nah, perhatikan di sini Boas berkata, jangan diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Nah, maksudnya apa? Nah, ini bukan mau menutupi perbuatan yang tidak baik, tetapi untuk menghindari isu yang tidak perlu, menghindari prasangka dari orang lain. Ya, Boas tidak menginginkan namanya Ruth tercemar. Nah, kalau ingat ini, ingat siapa? Ingat Yusuf, ya, ketika mendengar kabar bahwa Maria mengandung, padahal mereka belum menikah ketika itu masih bertunangan. Nah, supaya jangan sampai eh, Maria menanggung akibat yang ya cukup mengerikan ya di zaman itu, maka Yusuf berniat untuk diam-diam menceraikan Maria. Nah, nah, ini sikapnya Boas ini pada dasarnya sama. Supaya jangan Ruth itu dicemooh orang, supaya jangan sampai namanya Ruth jatuh. Ya, kan Ruth terkenal baik, jangan sampai rusak namanya. Lalu Boas masih memberikan 6 takar jelai ya itu dibawa. Ya. Jadi di sini kita melihat ketulusannya Boas. Lalu kita perhatikan bagian terakhir dikatakan sesudah itu pergilah Boas ke kota. Nah, ini ngapain ini Boas pergi ke kota? Langsung pagi itu juga dia pergi ke kota. Dia tidak menunda. Ya. Boas ini bukan orang yang suka menunda-nunda urusan. Dia mau eh, bertindak lurus dan bertanggung jawab dan tidak menunda-nunda. Nah, kita baca di ayat 12 sampai 13. Nah, ini urusan apa yang harus dibereskan dulu ini ya. Nah, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Nah, inilah masalahnya. Ternyata Boas itu bukan kerabat terdekat, masih ada seorang yang lebih dekat hubungannya. Harusnya orang itu yang punya hak untuk menebus. Nah, maka ini perlu diluruskan dulu ya. Di ayat 13 dikatakan, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi ya.
Nah, dari sini juga kelihatan ya, Boas itu orang yang lurus dan dia mau bertanggung jawab. Dia tidak mau eh, tindakannya itu nanti menyalahi hukum, menyalahi tradisinya mereka, lalu nanti menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya, maka pagi-pagi juga dia pergi ke kota. Ya, kita bisa baca di Rut 4 ayat 1 sampai 2. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini," maka duduklah mereka. Nah, lihat sini. Jadi Boas menemui kerabatnya yang seharusnya menebus Naomi dan Ruth, ya. Dan dipanggil juga 10 orang dari para tua-tua untuk jadi saksi. Jadi ini Boas eh, mau menyelesaikan urusannya secara hukum supaya kalau Boas menebus Naomi dan Ruth itu sah. Ya, kalau saudara baca selanjutnya di situ terjadilah pembicaraan antara Boas dan saudaranya itu mau nggak nebus ini. Nah, ternyata saudaranya nggak mau. Nah, karena saudaranya nggak mau, maka Boas yang menjadi kandidat berikutnya, Boaslah yang berhak menebus. Nah, keputusannya disahkan di hadapan 10 orang saksi dan ditegaskan juga disahkan dengan mereka bertukar sepatu. Bertukar 11 sepatu. Jadi pulang dari situ pakai sepatu apa kalau orang Jawa bilang sisian. Kiri dan kanan nggak sama. Nah, itu memang cara uniknya orang Israel zaman itu ya untuk mensahkan sebuah kesepakatan itu, tukar sepatu. Nah, ya. Lalu yang terakhir, Boas juga siap berkorban. Siap berkorbannya bagaimana? Ya, kita sudah baca yang ini ya. Naomi siap berkorban. Konsekuensinya juga dari pihak Boas ada pengorbanan. Seperti apa pengorbanannya? Nah, yang jelas tadi anaknya diakui sebagai anaknya Mahlon dan juga anaknya Naomi. Ada juga persoalan harta. Nah, ini ayat 9 sampai 10 kita baca dari Rut 4. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Perhatikan di sini dikatakan bahwa Boas membeli hartanya Elimelech ya, hartanya Kilion, hartanya Mahlon. Dibeli. Ini benar-benar membeli. Harganya lunas dibayarkan kemana? Dibayarkan kepada Naomi. Jadi ini yang ditebus ini ceritanya bukan cuman Ruth, tapi mulai dari Naomi. Jadi semua harta Elimelech, suaminya Naomi, juga hartanya Kilion, hartanya Mahlon, semua dibayar lunas oleh Boas. Ini nilainya lumayan besar. Tetapi itu semua bukan menjadi milik Boas.
Jadi milik siapa? Itu nanti diserahkan menjadi warisan untuk Obed. Karena Obed adalah pewarisnya Elimelech dan juga Mahlon. Nah, jadi itu dibeli oleh Boas, tetapi nanti tetap jatuhnya itu adalah milik pusakanya Elimelech dan Mahlon lewat Obed. Bukan menjadi harta pusaka keluarga Boas. Ya, memang agak beda dengan pikiran kita zaman sekarang ya. Kalau dipikir-pikir, mungkin kalau kita bisa mikir, walah Obed juga gimana, bagaimanapun juga anaknya Boas. Ya, ya tapi pada zaman itu Obed bukan diakui sebagai garis keturunannya Boas. Dia meneruskan garis keturunan Elimelech dan Mahlon. Ya. Dan Boas tidak bisa, misalnya gini, harta dari Elimelech, Kilion, dan Mahlon itu sebagian diberikan kepada anaknya yang lain dari istri yang sebelumnya misalnya. Itu nggak bisa. Nah, harus diserahkan kepada Obed. Nah, Boas siap melakukan itu. Nah, ini sikap siap berkorban juga dari Boas. Nah, demikianlah yang saya sampaikan kali ini. Ya, kita melihat karakter-karakter yang baik dari Ruth dan juga Boas. Nah, ini perlu kita teladani. Kita jadi orang yang taat, orang yang setia, orang yang rendah hati, mau menolong, siap berkorban, ya, bertanggung jawab. Jadi orang harus lurus, melakukan segala sesuatu harus benar. Nah, kiranya ini semua memacu kita untuk hidup makin benar, makin menyenangkan hati Tuhan. Sampai jumpa di sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.